Ya, alias dukun selamat ungkap caranya mengelabui dan menghabisi korban-korbannya. Ia menghabisi para korbannya dengan racun potas sebelum mengubur mereka di kebun di dekat kediamannya. Sudah nggak bisa bilang apa-apa, intinya langsung mutah sedikit, terus dia sekitar 5 menit dia sudah nggak terasa apa-apa. Ya, dan nggak berani di kali atau di mana, nggak berani, Pak. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan kasus tipu-tipu berujung maut dukun pengganda uang ini, kita akan berbincang bersama dengan Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto. Terima kasih Pak Henry telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pak Henry, benarkah bahwa sejauh ini jumlah korban penipuan dukun pengganda uang ini atau dukun selamat ini sudah berjumlah 12 orang? Yang artinya sudah ada penambahan 2 orang dari jumlah awal nih Pak Henry. Betul sekali Mbak, bahwa kami sudah menemukan berdasarkan hasil keterangan tersangka bahwa kita sudah menemukan korban sejumlah 12 orang. Kemarin terakhir ada 2 orang. Dan kebetulan 2 orang ini diakui oleh tersangka dan dia mengenal identitas daripada korban yang 2 kemarin atas nama Bapak Irsad beserta istrinya. Kebetulan satu lubang itu 2. Kemudian untuk korban yang lainnya dia masih belum ingat, Mbak. Dan alhamdulillah tadi malam dari keluarga Bapak Irsad sudah menghubungi kita dan kita saat ini juga sudah membuka posko pengaduan kehilangan keluarga terkait masalah penggandaan uang ini. Demikian, Pak. Artinya 12 korban yang sudah ditemukan saat ini sudah teridentifikasi semua kah Pak Henry? Belum, Mbak. Jadi begini, Mbak, perlu kami sampaikan bahwa tersangka ini terkait masalah nama ini, dia ini masih belum ingat, jadi berubah-ubah. Tapi yang kemarin, yang 2 orang ini, dia ingat. Untuk yang satu pertama sudah kita kembalikan ke keluarga, Mbak, atas nama Parianto, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini atas nama Irsad ini tadi malam baru keluarganya menghubungi kami, demikian, Mbak. Apakah korban juga mengingat berapa kira-kira jumlah korban yang menjadi korban dalam penggandaan atau penipuan penggandaan uang ini, Pak Henry? Kami jelaskan, Mbak, dari awal itu pertama dia hanya mengakui 5 pertama, ini awal pemeriksaan awal. Tapi setelah kita lakukan pengecekan kita mendapatkan 9. Nah, kemudian kita tanya kembali bahwa berapa sebenarnya jumlah yang dia bunuh, dia mengakui 10. Ternyata setelah lakukan pengecekan kembali ternyata bertambah 2 lagi. Jadi kami tanyakan lagi, Mbak, tadi ternyata masih bersikukuh 12 orang yang dibunuh. Makanya ini perlu dilakukan pemeriksaan intent kembali karena kita kalau hanya mencari mayat saja tanpa pemeriksaan yang jelas nanti kita sia-sia saja. Mengingat jarak antara Polres Banjarnegara dengan TKP cukup jauh, Mbak. Demikian. Artinya selalu ada berubah-ubah seperti itu pernyataan dari pelaku ini. Sejauh ini adakah pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku atau seperti apa, Pak? Baik, Mbak, tadi kami mendapatkan bantuan dari Bak Psikologi Polda Jawa Tengah, hadir tadi pukul 9, saat ini masih melakukan pemeriksaan psikologi terhadap anak, istri, dan lingkungan sekitar, yaitu tetangganya. Untuk tersangka belum, Mbak, ini masih di atas, Mbak, demikian. Baik. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa nanti, Pak. Kita kembali ke proses pencarian Pak Henry. Dalam proses pencarian sendiri, apakah masih akan berlangsung sampai saat ini, Pak? Dan kita tahu bahwa sebelumnya titik pencarian berada di kebun tersangka seperti itu. Ya, apakah tersangka nanti akan ada melebar titik pencarian ini atau seperti apa? Baik, Mbak, saat ini kami sesuai dengan perintah pimpinan kita fokus kepada identitas korban. Yang sisanya berarti masih ada kemarin yang sudah teridentifikasi baru 3. Berarti sisanya ini perintah pimpinan untuk segera diungkap siapa nama-namanya mereka ini, kemudian asalnya. Makanya kami intens sekali untuk fokus terkait masalah identitas daripada korban ini, Mbak. Adapun dari pengakuan tersangka ini
dia masih mengingat berasal dari Palembang, kemudian dari Tasikmalaya, Yogyakarta, Jakarta, Lampung, kemudian Cirebon. Adapun yang Sukabumi sudah kita kembalikan dan ini kita mendapatkan informasi baru dari Lampung. Mudah-mudahan dengan adanya dibukanya posko pengaduan orang hilang terkait masalah pembunuhan, penggandaan uang ini, mudah-mudahan masyarakat betul-betul mendapatkan informasi. Kami juga sudah membuka nomor posko, menyampaikan nomor posko ini, Mbak. Nomor poskonya 082 3264444401. Sekali lagi, bagi warga masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya, yang pernah berhubungan dengan saudara Tohari atau alias Mbah Selamat ini, silakan menghubungi posko kami, posko pengaduan kehilangan keluarga, Mbak. Demikian, Mbak. Baik. Masyarakat yang merasa kehilangan bisa langsung mengadu ke posko kehilangan tadi. Ya, Tapi memang tadi yang menarik. pernah berhubungan dengan Tohari. Oke. Menarik Pak Henry ketika Anda katakan bahwa ternyata benar bahwa korban dari Mbah Selamat ini, dukun pengganda uang ini, ternyata tidak hanya dari warga Banjarnegara, artinya di luar warga Banjarnegara seperti itu. Dan apakah benar bahwa warga yang datang atau korban ini juga memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi seperti itu? Bagaimana kemudian Mbah Selamat ini mengiming-imingi para korban ini sehingga percaya kepada dia? Kami belum bisa mendeteksi ataupun mendapatkan informasi terkait masalah korban ini, apakah korban ini memiliki SDM rendah atau tidak. Akan tetapi memang korban ini tergiur karena kami sudah mendapatkan kaki tangan daripada Mbah Selamat ini, Mbak, atas nama berinisial DS. DS ini diperintahkan oleh Mbak Tohari atau Mbah Selamat ini untuk memposting ke Facebook bahwa Mbah Selamat ini memiliki kemampuan untuk menggandakan uang. Dari sinilah korban tertarik, Mbak. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah SDM menurut saya, karena mungkin terkait masalah keuangan, Mbak, sehingga orang menginginkan mendapatkan uang secara instan, yaitu dengan menggandakan. Setelah tertarik, makanya korban ini memberikan mahar. Jumlahnya macam-macam, Mbak. Ada yang 20, 30, ada yang 70, tergantung kemampuan dari korban, Mbak. Demikian. Baik. Kita lihat memang tipu-tipu Mbah Selamat ini sudah berlangsung dikatakan dari tahun 2020 seperti itu Pak Henry. Betul. Apa hukuman yang akan dijerat kepada dukun pengganda uang ini? Baik, ancaman yang kita kenakan ini pasal penipuan dan penggelapan juga kita kenakan, pasal pembunuhan berencana juga kita kenakan, yaitu pasal 340, yaitu ancaman hukuman mati dan seumur hidup maksimal penjara 20 tahun, Mbak. Baik Pak Henry, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami untuk mengupdate bagaimana terkait dengan kasus dukun pengganda uang ini yang menyebabkan 12 korban jiwa sejauh ini akibat dari korban yang terjadi dari dukun penggandaan uang di Banjarnegara. Terima kasih Kapolres Banjarnegara AKBP